Mana mau bikin trennya itu? Ayo pusing lu kan. Nah, bikinnya gimana? Rubah aja jadi 30 menit. Rubah jadi 30 menit, ya udah. Bikin tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah itu gini, maksudku gini. Membuat channelnya, ya iseng-iseng emang kenapa sih itu buat aja iseng. Kan nggak dosa. Ah, tarik-tarik cari garis-garis yang kira-kira kena 2 atas, kena 2 bawah. Udah rubah. Ya rubah aja lah. Salah buat lo kan. Background gak usah kayak gitu. Dia tidak terlalu ini, ya garisnya digituin aja. Tuh. Buat validitasnya ya gini dijadiin line. Oh nggak valid tuh, kakinya salah itu kan. Tuh kaki bawahnya temu di bawahnya. Tinggal nyari kaki atas ya. Hop kira-kira pas. Ya udah kira-kira. Nanti kebetulan pas dia. Baru balikin. That's the track. Jadi kalau misalkan grup Malong bilang regression channel, ya udah di grup Malong regression channel. Nah kita tinggal pakai menggunakan Elliot, walaupun ribet ngejelasinnya, nggak usah lah pakai Vibo aja lah ya gitu kan. Nah, ini dia. Om Faldi saya nggak gabung. Ada Om Faldi seru ini. Langsung gua ajak main Mobile Legend ya di sini. Ya 238 nggak usah kita pakai, 53 biarin, 78 nggak usah, 61 nggak usah. Oke, ya kan? Hasilnya, ya kan? Supaya dia kelihatan ininya merahin, di 50%-nya merahin. Nah, kalau ini break ke atas ya sudah selamat jalan. Gas begas. Jadi predik proyeksinya karena pakai Vibo projection ya ke sini. Vibo projectionnya bilang. Nah itu nanti sebagai acuan dari wave gitu loh. Wave itu ya 5 ayunan dia gitu. Ini kalau misalnya ini sih cuma sekedar ayunan A, B, C. Ini A, B, C, A, B, C gitu ya. Cuma capek lah nggak usah diomongin lah. Lihat males bikin pusing, bikin puyeng. Okay? Kalau secara hitungan pasnya, kalau mau hitung pas ya pas nih. Kapan kayaknya segitu. Tadi dicoba break di atas, sebenarnya udah hitungan break gak ada tweezer atas, jadi sebenarnya udah hitungan break. Hitungan break saya nggak tahu ada apa gitu, kebanyakan yang masuk ya udah diturunin. Mau bandar ini saham bandaran habis ya. Secara prinsipal, koreksi kemana nih saham kalau misalkan dia koreksi? CL-nya adalah kalau di bawah 770. CL dalam aturan EMA yang warna hijau nih loh. Tuh. Aturan CL gitu ya. Secara prinsipal. Tapi kalau kita balikin ke daily, ini saham ini belum kemana-mana. Nah, itu baru di EMA merah belum kemana-mana. Sementara EMA hijaunya masih jauh, ada di 1200. Once a time kalau ini naik ke 1200 baru digocek ke bawah, baru itu menunjukkan bahwasanya tren sudah berubah gitu. Oke. Oh ini kakinya nggak pas, biarin aja, Mang pikirin ya. Kenapa kakinya nggak pas? Karena tadi dia diformat berdasarkan validitas tren, validitas line gitu. Jadi kalau validitas line, aku lebih suka pakai validitas line ini. Ya modelnya line, kakinya itu jelas. Kakinya itu valid ya. Kakinya itu, sudut-sudut kakinya itu aku suka nih. Dengan ngikutin ekor-ekor candlenya. That's it. Nah, ya gitulah guys. Naik, ya I don't know, ya tergantung yang itulah, kita penumpang kok gitu. I don't know gitu. Tak itu hitungannya deh. Apalagi, ada lagi, das pegas ya. Kita share aja nih. Kita share, taruh di Vibo Diver. Oh udah ada di Vibo Diver. Taruh aja sana.
Nanti di komenin. Ats. Boleh pakai screenshot malam. Apa? Nggak ngerti. Oke. Nah, that's it. Masih ada lagi? Entah, masa ada yang nanya? Biasanya ada yang nanya nih. Chat. Kalbe. Mobile. Kalbe. Malam semua. HMSP Akra, Bang. Break. 8 berapa high-nya tadi? 830 ya, sekian. Oh, USD dolar gak usah dibahas lah. Nanti aku di share di grup premium aja. Kita coba ada yang minta UNTR ya, UNTAR. Ya coba-coba aja. Wow, on the track. Ini yang lama kali ya Om Jul ya, on the track. TP-nya tuh 18 kosong sekian, nggak perlu dibahas lagi nih Om Jul. On the track kok dia, nggak ada perubahan apa-apa. Analisanya masih analisa yang lama tuh, buktinya pernah aku bikin tuh. Mungkin bikinnya tahu kapan ya, nggak tahu. Lihat aja di grup itu, di Vibo Diver. Kayaknya masih di harga berapa, aku nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kalau ngebenerin chatnya, mau ngebenerinnya, memvalidasinya supaya teman-teman yang lain ikut belajarin. Ini tuh garis atas, tapi garis bawahnya geser juga ke bawah. Sorry, ini jangan ikut lah. Garis bawah itu garis atas. Nah dia gerakannya rentangannya di situ. TP-nya tetap sama kok, nggak ada yang berubah di saham ini. Dia harus kejar tuh harganya 18.000 kosong sekian gitu loh. UNTR ya. Tapi nggak tahu, aku bikinnya kapan ini? Nggak tahu, kayak udah lama ini mah. Maybe I don't know, aku nggak tahu. Nggak tahu. Kapan bikinnya aku nggak tahu malah. Biasanya sih di kisaran, biasanya aku narik ini. Nah harganya belum kelewat ini. Biasanya sih di kisaran ini. Tahu bikinnya kapan ini? Entahlah, lupa. Biasanya aku membuat proyeksi itu harganya di kisaran sini. Di kisaran sini biasanya. Tuh, ya udah tinggal tungguin aja. Sabar-sabar aja gitu loh. Kalau ngikutin tren ya. Kalau ngikutin tren, even ya kalau kita ngomong ya jauh lah ya, saham masih jauh lah ini. Kalau sebagai TP ya masih jauh lah. Masih jauh. Kalau syarat dia berbalik arah begitu, ya udah balik ke arah aja lah dulu. Harga 18.000 mah kemarin dikasih 12.000 ya nggak ngambil ya sayang gitu aja. Balasnya ya ke atas ya. Artinya ke atas itu supaya dia balik ke atas. Balik ke atas ya dasarnya tentu harus punya dasar baliknya. Harus punya dasar juga untuk keluarnya dulu gitu. Dasar itu nggak belum berubah. Mungkin ada di Vibo Diver, mungkin udah aku buat ini, nggak tahu. Cari aja. Bentar aku cari di Vibo Diver. UNTR. Ada tuh. Aku forward lagi aja ke Vibo Diver. Aku bikinnya kapan tuh. Masih di harga berapa? 14 ribuan. Tuh. Ya, nah ini yang sekarangnya. Ngikutin, ya rada patuh. Ini yang sekarang. Vibo Diver ya. Jadi kita ngebahas UNTR. Tuh, bahasnya pakai skema Elliott aja gitu mah. Nah, di Vibo Diver udah ada. Nah, bukan berarti gini ntar aku hapus lah yang ini nggak penting. Supaya apa? Membuat satu comparison. Bener nggak bakalan kejadian? Dasarnya apa gitu loh? Naik ke sono dasarnya apa gitu kan? Udah dibikin kayak gitu ya udah kejadian ya sudah lah gitu doang. Targetnya tetap di harga segitu 1.800. Jadi kalau bicara target udah mendekati target.
tinggal mencari apakah ada indikator ini saham mau koreksi gak. Tinggal itu doang. Nah, indikatornya biasanya ada di sini nih, ntar nih RSI-nya yang ngasih tahu udah divergen katanya. Lihatnya yang 30 menit ya Om Jo. Oke. UNTR das UNTR. Gimana dengan GGRM? Deku berdasarkan urutan aja ya bahas ya. Berarti belum pernah dibahas nih GGRM. Ini sama. Siapa lagi tuh yang join? Ziz, welcome Ziz. Tadi dulu chatnya apa aja sih tadi? UNTR gudang garam ya. Oke. Ini gudang garam belum dibahas. Lihat deh. Pertama, biasakan teman-teman dulu mencari kalau orang Malong bilang regression channelnya. Oke. Nggak ketemu di daily, cari yang 30 menit gitu doang. Kemudian cari titiknya yang senyaman teman-teman itu. Ini saham ini untuk mencari berapa TP-nya sepertinya sih daerah sini. Nah, ini harusnya dia koreksi di sini. 50 200 sekian. Mestinya ya nggak tahu. Kalau ngitung pertama ini, kalau ini dijebol, dia ke sini 50.000 ya, 51.000 ya itu TP-nya. Gimana? Kemungkinannya kita lihat mungkin kesananya gimana polanya gitu. Ya pakai rumus sederhana. Pada saat dia break ini ke atas dan dia coba uji nggak dikasih, 161-nya ada di situ. 49.000 sekian untuk saham ini. Bukan aku rekomen loh ya, telat ini mah. Kalau udah begini udah telat. Rekomen itu pada saat wave 2 ketiga itu. Kalau rekomen itu sebelum saham jalan, kalau udah jalan mah anakku juga bisa bikin reko mah. Oh ini nih naik nih, ini begitu nih, ini begini nih, alah lebay loh. Saham itu dibeli sebelum jalan. Oleh yang belum jalan itu dia turun, udah kasih nggak mau turun, nah mau naik ya itu nggak apa-apa. Dari ini ke sini nggak apa-apa. Wave 2 ke 3 itu super. Itu super. Karena 161 ketinggian daripada ini. Jadi tinggi ini, kalau kita compare, tinggi ini, nah tingginya ini itu 161% minimal biasanya dikejar biasanya. Mudah-mudahan kebetulan terjadi. Itu disebut dengan Fibo Extend 161. Itu yang dimaksud dengan extensionnya. Fibonacci apalah projectionnya kalau teman-teman pakai aplikasi yang lama. Nah ini disebut dengan wave. Orang bicaranya wave gitu. A, B, C. Nah ini satu wave lagi. Ini A, B, C gitu. Nah ini satu wave lagi ya, capek jelasin ya, nggak usah dijelasin itu mah. Nah arahnya adalah ke situ 49 sekian sebagai target minimal dan view-nya kelihatan ya, wah ke arah sini dibalikin gitu loh ya. Nah kita share aja, kita taruh di Fibodiver RM. Ke GRM gitar. Ojan kalau ngambilin air putih ya nak nitip apalagi ke ALBF. Ini anak Bang Saiful ini sahamnya aneh-aneh. Kalbi disuruh beli oil malah beli obat. Mau tidur bang. Tuh, ALBF ini saham lelet. ALBF, INAF, KF, daku kurang rekomen untuk saham ini. Untuk saham-saham seperti ini kurang rekomen. Kenapa? Liar. Satu. Yang kedua, teman-teman ikut 500 lot kan nggak bisa. Kalau mau ya pegang lama. Bukan kurang reko ya. Daku gini. Saham-saham seperti INAF, NIKL, KF,
kalaupun dia sedang trading, teman-teman boleh ikut 100, 200 saja udah ngerenyak gitu loh. Jadi kalau mau ikut, dia kelihatan tiba-tiba gerakannya liar dan oke, dan hitungan teman-teman ada. Hitungan ada tuh kapan itu? Hitungannya jangan pas dia jalan, salah. Hitungannya adalah pada saat track gitu, dia tarik kemudian dia koreksi. Menghitung koreksi kan tetap aja pakai Fibonacci. Teman-teman hitung koreksi kok tuh. Tetap pakai Fibonacci biasa kok ya. Ntar aku rubah nih biar enak. Nah, kebiasaan saham koreksi itu 61, kalau enggak itu 78. Kalau daily biasanya 78 untuk lihat tipe sahamnya beda-beda nih. Ini kalau ditarik ke atas begini, koreksinya itu di angka 61 tuh. Nah, boleh teman-teman masuk di sini. Kuat tuh. Lihat support resist daerah sini. Oh iya, di situ ketahan tuh. Ini hubungannya ntar ke support resist. Fibo retrace loh ini. Nah, di sininya boleh masuknya. Ya udah, ya habis itu diamin gitu. Kenapa? Karena pada saat koreksi sudah terjadi, extend berlaku. Maksud extend berlaku tuh prediksi berlaku, projection berlaku. Ini arahnya kemana? Ketebak. Tuh, mestinya dia kejar ini. Gitu. Tapi bukan aku bilang, mestinya dia kejar ini harga. Teori loh ya, secara teori ya. Ini kan support resist nih. Nah, kalau gerakannya begini kan, track. Wah, nggak jadi pura-pura ini, nggak, bentar lagi nggak. Tiba-tiba dari jebol set. Biasanya sih TP-nya segitu. Itu KLBF. Biasanya kalau secara extend. Tapi, jangan salah. Di sini ada ya sejenis bendungan lah ya. Kayak ada sesuatu resist yang agak susah dia jebol nih. Sekitar 1.300. Tapi kalau break, ini visible. Harga yang sini nih visible. Untuk KLBF 14 ini visible, itu sangat-sangat visible. Oke, ingat ya, kita penumpang ya. Kalau teman-teman gimana ya kita ngomong, kalau penumpang ya jangan banyak-banyak lah gitu barangnya. Om Hans, welcome Om Hans ya. Oke, itu KLBF aku taruh aja di ini. Di yang belum mengerti cara ini Fibo ya, belajarlah. Di online banyak, di YouTube banyak. Itu gapnya gede bang? Mana enggak gitu bang. Lihat gap di daily, enggak ada kan? Oh bukan di situ ya? Enggak itu jangan. 30 menit jangan. Lihat gap di daily. Oke. Aku nggak reko loh beli saham ini dulu ya. Rekonya ya kalau udah lewat dari ini aku nggak reko lagi, ya udahlah, males lah, karena sedikit ya potensinya agak serem gitu. Tapi ya boleh teman-teman perhatiin, lihat ya, bermain-main di daerah EMA merah ya, main-mainnya EMA merah, koreksinya cuman kayak merah, dibikin orang takut, tiba-tiba ntar wah dijebolin ya, saham bandar ya gitulah, ya sudahlah gitu deh. Kita print screen, kita taruh di ini sebagai bukti kita ngobrol-ngobrol. Ini apa sih KLBF? Request loh ya, request teman-teman. Kita lagi yang join. Tintang. Rizky. Oke. Udah ketinggian belum? Nah ini gini nih. Orang ngeliat tuh saham itu gini. Untuk menjadi trader, teman-teman butuh proses. Jadi jangan gini. Kalau pemula itu biasanya lihat ini jalan beli, wah nggak gitu. Ini beli nggak begitu prosesnya. Belajarnya nggak begitu itu. Saham itu belilah sesuatu yang oke, belum jalan ya dibeli. Kalau udah jalan dia tuh tinggal nikmatin itu dong. Ya maaf nih, maaf itu ya. Aku punya barang Ersa modal 140 sekian sama 153. Di atas dijual, beli lagi sore. Tadi dijual di atas, beli lagi sore. Udah gitu aja terus ya. Kalau memang ya mudah-mudahan sedikit beruntung lah gitu kan. Oke. Jadi jangan dipaksain ngelihat seluruh yang running di trade itu, jangan gitu. Pertama ingat, ikutin dulu aturan dunia. Dunianya cenderung ke arah mana? Aku nggak ngobrolin grup konstruksi loh.
Dia jalan, tapi aku nggak mau liatin. Ya aku fokus dulu nih. Fokus di apa? Dunia sedang heboh dengan oil, ya ke oil lah. Dunia sedang nggak heboh dengan Antam, ngapain sentuh Antam sama Inco, pegel sendiri. Jadi kemana arus kuat, ke sana kita ikutin. Teorinya sih begitu. Ya yang lain kalau jalan ya kebetulan jalan, kalau nggak kan nolong. Oke, jadi lebih aman teman-teman seperti itu, bukan running trade ini jalan nih hijau nih dibeli, waduh sayang, jangan gitulah gitu kan. Beli itu saham yang belum jalan. MSP Akra, ya ada hubungan dengan oil tadi, oke. Akra ini saham super bandarnya. Nah ini nih menarik, keren. Ini dia bikin peta ini. Nah, dia nggak sadar nih. Ini orang psikologisnya kebaca, nggak sadar dia. Kita bacain psikologisnya. Ngapain lo, ya lo. Suka nih, demen aku ngurusin beginian nih. Oke. Terwakili 2-3 atas, bawahnya terwakili. Set, itu bawahnya. Ada dia ngebuat pattern. Kalau ini break ke atas atau balik ke bawah, nah ini boleh nih, lihat ini karena dia ada pattern break. Kayak flag pattern gitu. Kayak flag pattern lah ya. Kalau kita bikin garis manualnya ya manualin lah. Ada masalah kan. Bawahnya nih ketebelan, tipisin bro. Oke. Bawahnya, ini bawahnya sebenarnya. Kalau mau lebih teliti, oke. Jadi rentangannya dia playing roomnya daerah sini nih. Kalau break, kalau nih break ya, nggak tahu ya. 1990 break, maka dia ngebentuk pattern lagi kayak harga oil nih ketinggian ini. Bukan aku reko loh ya, tapi ya kalau ntar kejadian ya kali kebetulan nggak tahu gitu. Tuh hantunya. Ingat ini saham 100-200 lot, maksimum 300. Oke. Tuh lumayan banyak. Jadi resikonya ya ingat deh, sahamnya jangan nafsuan lah, kasihan yang ngolahnya. Oke. Ini sih TP pendeknya segitu, kita lihat bukti. Oh iya bener. Nih kisaran sini nih. 2500 2600 ya kisaran segitulah. Karena di sini kayak resist gitu jadinya. Ini kalau break gitu ya. Jadi kalau seandainya CL-nya di mana? Ini CL-nya nih. 1830. CL. Udah merah bawah ya berarti aku kasih tanda tuh CL ya udah. Di bawah itu cilaka dirimu. Di atas itu tabrak. That's it. Akra ya. Ada yang mau ini komen lah. Masa aduh gue disuruh ngomong sendiri cuy. Jahat, kalian jahat. Yes. Akra ya, kita share ya. Yang kita udah bahas belum dikomenin gitu ya. Belum dikomenin. Nah kalau orang nih Vibu Diver jadi tahu deh tuh. Akra, kita tulis. Watch ketat. Pada saat bandarnya tahu kan diturunin. Gue tunggu loh. Di harga segitu 1820. Hai. Kasih dong gitu kan ya. Biasanya sih kalau diolah sama dia nggak dikasih, nggak kebagian teman-teman. Dihajar dia. Ini ngolahnya kayak ngolah kalau saham NIKL diolah gitu loh. ACST diolah gitu. Nggak kebagian biasanya. Ya kalaupun yang kebagian yang udahnya longso cukup lama. Next kita lihat mana lagi pertanyaannya.
Banyak kali. MSP udah. MSP udah bang. MSP udah kayaknya deh. MSP udah kita bahas deh kemarin. Dibahas melulu. Oh, on the track. MSP on the track. Break. Oke. Udah kebentuk wave. Ini wave-nya. 161 tercapainya di harga 1.600 sekian. Kalau dia jebolin, dia terusin ke 1.900 sekian. TP pendeknya tuh, kalau secara kalau secara Elliott Wave 3 minimal katanya. Minimal sih katanya, biasanya ke situ. Tuh, udah deket kok. 16 sekian. Kalau hitung-hitungan dari extend, hitungan dari wave gitu loh. Tapi ya serah yang olah. Kenapa dia agak berat di 16.30 ya? Ini. Ada resist di situ gitu. Nah, ntar lihat lagi apakah masih dia ke atas atau enggak. Beda kalau pas 16.30 ditarik panjang ke atas ya sudah. Dikejar kok ini harga 17 sekian itu. Even dia ngejar ke harga 19, mestinya ke 18 nih tuh 17.85 memang sih real make sense tuh harga itu. Oke. Til masih analisa yang kemarin ya masih on the track aja, santuy aja ini HMSP-nya. Oke. Saya tunggu MSP masih on the duduk manis saja. Oke. Apalagi yang lain? Kalbe udah, Akra udah, MSP udah. Break Pegas 82 lanjut ya bang. Moga-mogahan BBCA jadi ntar aku bahas aja di situ. Bankingnya belum ini nih belum ada tanda-tanda. Esa what is this? Esa masih aja nih. Set. Udah aku nggak akan share ini ya. Saham-saham begini nggak bakalan aku share. Ini enggak nih. Dengan kategori ini nih nggak bakal aku share nih. Tuh. Nih. Jadi dia turun tapi hijau. Ini bandaran namanya enggak. Jadi nggak bisa diprediksi tapi wave satunya ketemu nih. Wave satunya udah mau ke wave 2 nih saham. Besar. Nah ini yang nggak boleh ini nggak boleh nih. Ininya tuh lebih rendah yang kanan, tapi lihat indikatornya dia nggak bilang lebih rendah yang kanan, lebih tinggi yang kanan katanya. Ini nggak boleh. Aturan daripada ini dia kasih tahu, siap-siap ya, gue mau koreksi bro. Tuh, kalau Eksa nggak aku share ya, cukup yang hadir aja nih yang ngerti. Ini nggak boleh, aturannya nggak boleh. Kalau udah begitu, aku udah menghindar dari saham tersebut, nggak boleh. Gitu. Aturan bakunya udah nggak valid, apalagi di sini titiknya nggak bisa, nggak lah. Ini apalagi ini yang dijebol ini, gitu ya. Kalau secara RSI juga ngasih tahu nih, ini nggak benar nih. Yang kanannya udah lebih tinggi dari yang kiri, tapi price-nya tidak lebih tinggi. Nah ini biasanya koreksi gitu. Walaupun dia sudah memberikan divergennya. Jadi oke, kalau dia koreksi, ya wajar. Indikator yang bilang, daku sih buat apa bilang. Jadi, cuman aku nggak ini ya. Ya sorry itu sih kita lihat aja lah volumenya. Lihat tuh, volumenya nggak ada. Kalau dia turun, mestinya kalau saham yang biasa ya, volumenya tuh ada gede itu loh. Volumenya dinaikin dengan nggak ada nih. Aku nggak kurang suka dengan begini. Volumenya malah pas begininya, ininya di sini baru gede. Ini ditarik nggak ada gede-gedenya. Jadi ya sudahlah. Ini bandaran biasanya. Nah, aku nggak rekomen. Jadi tapi nggak akan aku bahas, nggak akan aku share. Jadi kenapa? Ini akan membuat orang
Orang-orang banyak terjebak di saham ini. Better jangan saham-saham kayak gini lah gitu. Mohon maaf gitu. Mulai keluar-keluar dari saham-saham beginian yang lotnya nggak ada, yang kiri kanan cuman 1.000 gitu. Oke, gue dong untung 30%, cuman sahamnya beginian. Bisa belinya 5 lot, 10 lot, ya Tuhan, sampai pas dibanting, pas dia ngebanting ini saham, bantingannya nggak main-main loh. Sekali ngebanting, swing gitu loh. Ya kalau mau judi main sweet aja sama saya. Mau main judi, kita sweet-sweetan aja, mau taruhan berapa gitu. Jangan di saham. Saham itu bukan judi. Saham itu pakai analisa gitu. Oke, aku nggak share ya, tapi bukan nggak boleh. Itu hak teman-teman mau beli satu saham. Tetapi kalau dengan model volume yang kecil-kecil seperti ini, kalau teman-teman nggak kuasai dengan benar, udahlah korbannya terlalu banyak. So leave it gitu ya. Leave it gitu ya. Fit aja. Ya. Bukan nggak boleh, kita lihat aja. Mau kita lihat sekalian nih saham ininya. Kita buatlah. Nggak. Akan ada tuh untuk ngelihat mana dia. Chat. Kita lihat. Lotnya saham itu menentukan lotnya begini. Apa yang disentuh saham-saham dengan lot begini? Dan lotnya cuma segini. Ini sekali teman-teman masuk 200-300 lot, dihancurin kan sebentar nyawamu. Melayang ini. Secara finansial laporan keuangannya lihat. 25 ini gross profit ya. 25 turun 2016 makin turun, 2017 naik, 2018 bagus, sekarang turun setengahnya. Wajar, harganya dihancurkan berdasarkan itu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, nanti cari aja itu alamatnya ya. Untuk ngelihat ini, lihatnya di komputer, jangan di handphone, jelek. Untuk ngelihat statistiknya bukan. Bukan. Di profile untuk lihat gini. Ini mendingan taruh deposito karena return of equity-nya ROE-nya 3% per tahun. Mendingan taruh deposito aja daripada beli saham ini. Ada ROE-nya segini cuma gitu. Oke? Oh, asetnya segini, penjualannya cuma segini. Ini perusahaan apa sih ya? Dan yang aku paling nggak suka itu saham yang begini, ini perhatiin. Yang masyarakatnya 40% nggak. Janganlah, lah. Saham-saham yang boleh teman-teman sentuh itu adalah yang masyarakatnya punya itu maksimal 35% atau 20%. Dan di atasnya gede, ini nggak gini nih. Kalau dia jual, terjun ke masyarakat, keriting. Teman-teman dibikin keriting. Karena yang punya masyarakat mana bisa ngegerakin. Yang bakal ngegerakin yang mereka. Itu alasan daripada ini nih. Alasan-alasan kenapa saham ini bukan nggak boleh ya. Ya kurang enak lah gitu. Beda aja. Coba perhatikan HMSP. Apalagi yang mau join. Tahu lah. Lihat HMSP. Lihat komposisinya. Philip Morris punya sahamnya 92%. Masyarakat 7%. Lihat return equity-nya 38%. Lihat asetnya, lihat sales-nya. 2 kali lipat penjualan daripada asetnya. Mau lihat, inilah ya kalau mau bicara fundamental. Tadi kan Huwiro nanya tuh, gimana nyarinya? Lihat di sini yang Huwiro, analytic.rti.co.id. Ya, kesana aja. Ada tuh lengkap semuanya. Gitu. Lihat chartnya sama aja. Gitu. Cuma ngelihat komposisi, aku kurang akan merekomendasi. Kita perhatikan Pegas itu siapa sih yang punya? Lihat aja. Lihat. Publik punya 40%, beresiko jadinya. Pertamina punya 56%, beresiko, makanya segerakannya gitu. Biar. Tuh. Return of equity-nya tidak memadai,
2% per tahun, terus apa-apaan ini gitu. Kalau teman-teman fundamental, ngomongnya di sisi fundamental. Even ngomong book value-nya udah 0, udah murah ya, tar dulu dong. Besok murahan lagi. Kita kan buatnya berdasarkan analisa gitu aja. Oke? Jadi untuk ketentuan ini kalau teman-teman orang fundamental, pertama yang dilihat publiknya punya berapa. Kalau dia sedikit, oke, gue beli. Contoh. Ini saham, perhatiin nih saham. ROE-nya perhatiin. Ininya perhatiin. CCSI ya. EPS ya gimana ngejelasin fundamental, nggak ngerti gitu. Aset dan salesnya bagus. Aset segini, penjualannya bagus. Oke. Ya kalau bicara fundamental, kepemilikannya lihat. Jadi ada 3 nih. Pengolahnya ada nih. Masyarakat cuma 20%. Aku bilang, ya oke. Tadi sempat kulihat 186 ya, nggak tahu tutup di berapa hari ini, nggak tahu dia. Tutup di 186 juga, balik lagi. 218, oke. Balik lagi. High-nya 218, tutup 186 lagi. Bisa. Oke. Balik. Kita balik ke bahasan yang tadi. Apalagi tadi apa? Udah sampai trading dong. Bentar. Udah mulai ya? Beli Om Jul. Selamat berjuang ya di sana. Aku off deh. Tunggu. Aku berurutan ya, MSP Akra. Apa dibeli? beli apa? Beli apa kayak gitu? Belilah. Beli minyak. Hati kan minyak kan? Nah, $200 banyak loh. Ya. lumayan. Ntar kita hajar deh. Santai aja. Koop dulu lah, nih teman-teman sedang online. Udah biarin aja lah, rezeki nggak kemana-mana kok ya. Ntar, aku balik lagi HMSP udah, Akra udah, Pegas udah, BCWSD dir nanti aku di premium aja ya bang. ESA udah aku bahas ya. ESA, Bang Oki, aku bukan melarangmu untuk berkutat di saham ESA, but please deh, pilihlah yang lebih wise, yang lotnya lebih gede itu loh. Yang reliable gitu loh ya. Kecuali memang dirimu udah biasa trading di saham ini. Kapan belinya tahu, cara belinya harus tahu. Next, PTBA. Aku berdasarkan urutan aja ya teman-teman, mau request di situ. Mau ngomong di situ, mau ngomong. Jangan ngedengerin. Masa gue ngomong sendiri gak ditemenin. 3 kali lah kalian nih. PTBA. PTBA masih urusan sebelumnya naik sakarpe, nggak pakai ngobrol-ngobrol, okay? Tujuannya ya begitu, dikejar langsung retrace 78, nggak ada dikasih koreksi. Orang Fibo nggak suka ini. Orang Fibo itu target maksimumnya 61%. Biasanya kalau diambil di sini 61% udah sebagai TP. Ya udah, tunggu koreksi aja. Ingat ya. Nah, biasanya ingat teori berbalik arah adalah dia sentuh hijau, EMA hijau. Daily loh ya. Ini daily loh, chart daily. Dia sentuh ini, kemudian dia koreksi. Ini biasanya sih bakalan berbalik arah. Biasanya. Yuk kita hitung. Berbalik arah itu artinya jadi uptrend dia. Ini belum uptrend namanya. Dia membuat soliditas uptrend itu adalah seperti ini. Dia harus melakukan koreksi. Koreksinya biasanya ke 50% atau ke 61% baru valid. Ingat ya,
prinsipnya adalah pertama dia akan narik ke sini. Setelah itu ntar dibalikin lagi ke bawah. Kalau ini saham ntar balik lagi ke 14.85 Suki, tampung. So sekarang sih, aku bilang biarin. Oke, ini udah ada bau-bau dia berbalik arah. Hanya satu, ini nggak main-main. Risihlah kalau harganya sudah sampai di sini. Kenapa? Risih jadinya. Kenapa? Kalau dia dijebol dikasih lagi nih di bawah 17, dia positif aja balik ke sini. Hanya syarat balik arah. PTBA udah ngasih tahu, ada kecenderungan market berbalik arah ke atas. Ada kecenderungan. PTBA yang ngasih tahu, kenapa? Syarat berbalik arah nih harus sentuh nih EMA hijau. Itu harus mutlak. Habis itu koreksi baru dia ke atas. Gak bisa dia langsung balik ke atas. Impossible. Nggak begitu cara nariknya. Tapi boleh pedomanin ini gitu loh. Bang, kalau misalnya gue punya di harga let's say 19 atau 2000 gimana? Pilihanmu dua. Mau keep panjang ya diamin. Panjang itu kejadiannya ya simpel. Ya balik ke 3000 mah simpel nih saham kan gitu doang. So kalau mau keep panjang ya diamin. Harga di bawah ini ya diemin. Kalaupun dia balik ya beli gitu doang. That's the clue PTBA. Aku nggak mau bahas lagi karena udah aku bahas nih PTBA. Jadi gak ada hal yang menakutin. Kalau ngelihat duit tadi, nggak tahu arah atau nggak duit. Nggak tahu, nggak ngerti lah itu ya. Tapi secara prinsipal ya kalau nanti ada berita bagus ya Dow Jones dibuka. Dow Future. Masih minus ya. 21.200 dan biar aja lah. Nah kalau misalnya terjadi nanti plus, tentu market kita bakal ikut Senin. Cuman nggak tahu lah. Malam ini belum aku analisa Dow Jones. Tapi secara tren is oke. SPTBA ya masih tetap di situ. Cuman untuk syarat berbalikan arah ini saham sudah menunjukkan bau-bau berbalik arah, tapi nggak begini. Biasanya langsung ke atas tuh nggak ada, jarang-jarang. Biasanya saham itu udah diginiin, digebuk lagi ke bawah nih. Beng gitu loh. Entah nggak tahu apa beritanya apa. Bukan aku berharap loh ya. Pedoman teman-teman. Ini hati-hati di sini. Nah, punya barang atas 18 buang dulu. Nanti kalau naik lagi gimana? Ya don't know. Ya udah harus kita coba aja kisaran-kisaran kayak gitu. Oke. Kenapa? Permintaan batu bara itu akan besar pada saat musim dingin. Jadi ya sekarang pikirin itu di Eropa atau di Asia Utara, batu baranya permintaannya udah semakin besar atau belum? Harusnya sih musim panas ya, jadi belum. Enak-enaknya sih di akhir tahun nih saham kalau batu bara. Kita pakai logika loh ya. Pakai logika dan harga batu bara masih still 67. Belum sampai 70. Nggak make sense memang harga segini nggak make sense. Nggak make sense. Kalau disimpan didiemin ya udah jadi duit kok satu hari. Oke? Udah aku bahas ya Bang Oki. PTBA-nya nggak perlu share kalau udah dibahas sebelumnya. Oke, next ya. Ada pertanyaan lagi Bang Oki? Pakai suara aja. Malu kali mentang-mentang suara kalian ini bagus ya. Oke. Bang Jeff. Hai. Apa Bang? Is hotel. Kalau is kumpulin lah, nggak usah dibahas ah. Nggak jangan. Nggak ada Bang. Nggak apa-apa. Gini. Ini di sini kan hotel. Secara bisnis loh, arti ini sahamnya nggak diolah aja. Kalau aku sih bilang, ya elah, ini saham sih bisa di bawah gitu loh. Satu posisi ini saham sudah ngasih divergen teorinya begini. Tuh, sudah divergen. Ini dikumpulin. Daku ada berjabri 1-2 orang. Kumpulin tuh saham. Kenapa? Ini perusahaan gak ada masalah. Yuk kita buktiin gak ada masalah. Kita pakai kemana tadi? Inilah. Yes. Ini sih saham yang ini ya. Jadi bukan buat trade. Gak bisa teman-teman. Ya ditutup 56 lagi. Aku udah suruh kok beberapa orang buat antri beli, kumpulin aku bilang 10.000 lot kumpulin ya. Lihat komposisinya.
Ini perusahaan keluarga loh ya. Hotel ini perusahaan keluarga. Dia cuma ngutang 100 M ke publik. 100 M ini dengan dia punya hotel sih simple. Ini oke okay, itu ya. Secara ini oke 0,9 itu ya. Cuman ya nggak tahu lah pernah ngasih dividen atau enggak ya nggak ngerti lah. Tapi secara prinsipal kalau diolah nih saham sebentar gampang banget baliknya. Gampang banget baliknya. IPO 133. Even ya gampang lah aku bilang sih gampang kok. Kumpulin ini nggak ada masalah nih saham ini. Mau lihat ininya Pak previewnya momen mana kita statistik mana tadi finansial nggak ada masalah perusahaan ini nggak ada masalah nggak ada masalah sama sekali gitu loh 2016 28 dia dapat gross profit segini dia terus naik kok gitu loh terus masalahnya apa gitu panik gitu nggak ada yang olah itu doang ini perusahaan terus jalan kok ini hotel loh ya ini hotel ya orang nggak perhatiin ini tetapi secara prinsipal aku bilang 1-2 orang gue bilang kumpulin sampai 10.000 lo diemin gue bilang harga 60 jadi 100 ya lumayan nih banyak sih ya banyak gue bilang ya cuman ya jangan berekspektasi 1 hari langsung jadi lah jangan lah please lah atau sebulan langsung jadi enggak lah ini average price-nya di sini kok gitu nih di sini price-nya so kalau kita ngomongin price ininya nih saham tuh lihat tuh ini kan diturunin terus tanpa dasar gitu ya, nurunin penumpang suruh yang masuk sini juga rugi gitu kan. Kebanyakan dikip nih jadi dihajar ya terus ya udah biarin. Oke. Ya jadi kumpulin nih, nggak dikasih terus kumpulin ya, tungguin aja sabar lah. Nggak aku share juga ya. Nggak ada aku share karena kalau ntar ya biasanya ada ngolah saham ini biasanya ada ngolah. Ya pada saat dia jalan teman-teman punya 500.000 lot oke nih saham. Gampang, simpel kok ya kalau seandainya ntar dia naik ke 62 habis itu koreksi naik lagi ke atas ke 93-nya atau ke 100-nya simpel nih saham. Jadi santuy aja. Aku bilang kalau untuk 1-2 orang kumpulin. Tapi ingat ini bukan saham buat tradingan gitu loh. Nggak ada triggernya ntar kalau tiba-tiba dia jalan ya dia jalan. Dia nggak mau jalanin dia nggak jalan. Oke? Aku berikan alasan-alasan yang sederhana loh ya, nggak pakai kompor-komporan nih. Gitu. Ayolah oil, yang banyak lah plusnya. Deki, mana aja dirimu? Udah telat ya, better tunggu koreksi dulu. Ngaco. Mentang-mentang lu di Malaysia gitu suruh di rumah lu diem-diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain ngaco. Orang udah capek bikin analisa aku ya bener. CPO buat apa? CPO ngapain? CPO pakai EMA berapa? Oh Bang Roy, EMA 13 dan 53 Bang. Oke. TBA udah Bang PBNI Unilever nih jangan minta lagi nih banyak nih ke bawah nih. Itu kapan selesai nih? Dulu. BBNI Unilever Astra. BBNI Unilever Astra. Lihat. Banking belum kelihatan ya. Wajah BBNI masih kayaknya ada analisa lama nggak tahu. Oke, TP-nya tercapai. Terus biasanya dia, ini analisa yang lama ya. Kalau aku bikin tanda nyilang begini, biasanya dia ngayun tuh. Ngayun tuh artinya ya kisaran daerah itu. TP tercapai 50. Kalau TP tercapai dalam retrace 50%. Gini. Oh enggak ya. Ada yang join jam segini masih ada yang join. Henry Wijaya, welcome Bang Henry. Oke. Biasanya kalau aku bikin tanda begini, biasanya dia akan swing daerah itu, muter-muter itu nggak jelas ya. Belum ada bau-baunya, tapi secara prinsipal gini.
Secara prinsipal ini saham baru retrace 23. Biasanya kalau gagal ke 38, dia akan cari kaki yang baru ke bawah. Maaf kalau aku bilang, kalau nanti ini saham balik lagi ke bawah. Balik kalau. Bukan nakutin. Nih kalau bicara kalau. Karena ini saham balik arah nggak pakai dasar. Nggak ada divergen bawahnya. Jadi dia cuma sekedar ditarik-tarik aja. BBNI low-nya 3.160. BBNI lo ya. Kalau dia balik ke situ, ya nanti ditampung di daerah itu. Oke? Aku cuma bisa bilang itu untuk posisi banking. Nggak tahu deh kalau indeks ini bakal turun besok, ya udah kita cuci barangnya. Susah amat itu. Kenapa? Nggak ada indikatornya. Belum ada indikator. Kalau ditarik kenapa? Teori Fibonacci dan divergen. Kalau teman-teman gabungin, kalau retrace satu saham cuman terjadi di 23%, believe it or not, biasanya dia tidak ada ke 38, biasanya dia terusin mencari the lower. Biasanya sih begitu. Yang udah-udah begitu. Kan ini kan retrace cuma 23 nih. Saham yang retrace 23, ya udah lepas aja di 23. Leave it, lupakan setelah itu. Lupakan setelah itu. Clue-nya begitu doang. Alasannya apa? Aku kasih tahu simple. Ini dasarnya naik gak ada. Dasarnya karena oke dong murah nih naikin. Ya udah naikin aja lagi. Ini proses jualan mereka. Jualan tiba-tiba ntar digebukin ke sini. Tungguin aja di 3160. Karena nanti ya nggak tahu lah ya. Secara prinsipal nih nggak bisa. Ini harus diadopsi oleh masa dulu banyak sehingga ininya turun. EMA-nya dia turun. Nah, baru ntar ada proses perbalikan arah. Belum sih jauh. Untuk berbalik arah ke atas belum. Jadi optimisme di BBNI adalah hal yang salah. Kenapa? Ininya cuman ke 23 retrace-nya. Jadi kalau retracement terhadap suatu saham yang turunin cuman terjadi 23 tanpa divergen lagi, maka ada aku bilang, ntar dulu deh. Okay. Nanti kalau mau tanya di Smart TFL aja, ngobrol-ngobrol di sana. Kalau di Malang terlalu banyak potong-potongan, ntar sedang kita ngobrol malah ada chat yang keluar, ya nggak bisa dipungkiri ya, memang chat yang update 24 jam satu-satunya cuma di situ, yang lain nggak ada. Oke. Des BBNI, mohon maaf nih, Unilever asli. NVR. Ini sama oke secara prinsipal, cuman dia terjadi penurunan daripada, lihat dari trace-nya. 61% sebagai TP tercapai. Ini tunggu koreksi. Ya koreksinya kemana? Biasanya kalau 61 dia balik ke 38 atau ke 23. Biasanya loh ya. Jadi mohon maaf nih. Kita hitung aja. Make it simple aja. Kita hitung. Mau koreksi kemana tuh makhluk. Ini kayaknya udah pernah aku analisa sebelumnya. Kalau mengalami koreksi ini saham, ingat TP-nya tercapai ya dari teori divergennya. 2 titiknya tercapai, dia mental, nggak bakalan dijebol itu loh. Di atas itu mimpi terlalu besar, mimpi ini untuk menjebol ini yang nggak mungkin ini. Teori divergen yang bilang itu nggak mungkin jebol. Sorry to say gitu. TP-nya udah dibilang kok sama dia. Ini loh yang ngasih tahu. Tuh TP-nya, bro, TP-nya itu bro. Udah di situ keluar lu, yang nggak keluar gila. Ya ada aku yang bilang, tiba-tiba ya nggak bakal jebol, mau ngomong apa kayak gitu, taruhan nggak ayo. Berani bertaruh, kan kejadiannya almost 90% kejadiannya gitu. Kalau teori, nantilah kalau ada kelas belajar ya. Kalau belajar tuh kayak gini ya, jadi belajar coba kalian aku suruh coba. Lamanya sebulan, bayarnya mahal 4,5 juta. Jadi nanti aja. Lama, belajarnya lama, waktunya nggak ada. Bulan-bulan sekarang nggak bisa, bulan-bulan ketat di market nggak bisa. Sorry, bukan nolak ini nih, bukan nolak teman-teman mau belajar, walaupun teman-teman bersedia. Kalau udah aku bilang sih belajar lah, uang 4,5 juta tuh murah kok gitu loh. Dengan knowledge kalian bisa
Fibonacci, kalian bisa Divergent, kalian bisa Elliott Wave, tahu DCL, tahu break, tahu support. Sayang kalau nggak ikut mah. Kalau kebetulan aku buka kelas, kalau nggak usah maksa. Udah banyak yang ngantri, malas itu. Siapa lagi? Oh, Bang Rizal. Selamat datang Bang Rizal. Lama nggak ketemu. Jadi ini koreksi, kita prediksi. Koreksi dengan kelas Unilever adalah 61. Sekelas dia, itu udah gede banget. Sekelas dia ya, kita lihat bener gak? Kita buktiin aja. Dia akan membawa kebiasaannya. Sorry ya. Apa sih lu biasa koreksi gitu kan? Nggak ada lu. Nggak ada lu. Oh, dia habis ini ya? Oke. Dia punya kebiasaan koreksi berapa sih? Ini kelihatan nih. Benar, 61%. Ini kebiasaan dia. Jadi 50-61% maksimum. Jadi kalau dia melakukan kenaikan yang signifikan, dia akan melakukan koreksi dengan ayunan 1, 2, 3, 61% maksimum. Artinya begini, kalau ini saham koreksi nanti, ya, Unilever nih koreksi, ya kali, mudah-mudahan kali ya. Mudah-mudahan aja bener. Kalau bener ya sudah, syukurin. Tuh, tungguin harganya di situ. 6.200 sekian. Catat. Ya. Nggak ada kuser di itu gitu ya. Aku kasih warna-warnanya aja. Ya, catat. Tuh. Biasanya dia akan melakukan koreksi dengan gaya seperti itu. Ya nggak tahu ya kalau misalkan ada berita bagus apa gitu. Nggak tahu. Ya sabar-sabar lah di Unilever untuk saham panjang ya. Better sih untuk 10 tahun ke depan nih, produksi bagus gitu ya kan, penjualan bagus, penjualannya 2 kali aset ya, dividen bagus, udah simpel aja. Oke, sahamnya udah ngasih Divergent sebelumnya dengan price stopnya segini dan nggak bakalan jebol. Mau ngomong apa ke ente nggak bakalan jebol. Taruhan sweet-sweetan ayo kita. Jadi kalau dia koreksi nih, nah bawa kebiasaannya, ya kebiasaannya 61%. Kalau 61%, ya ke sini. Nah, tuh. Kalau mau teman-teman mau nampung, teman-teman ntar ya tampung di situ. Kalau dia koreksi, kalau misalnya 50 gimana Bang? Ya boleh-boleh tungguin di 61. Males beli gitu kan. Takut ya. Tapi kalau pada saat dia 61-nya dia naik di 50 masuk. Please deh bro. Please. Takut Anda di 61 atau takut di izin Zoom? Siapa yang mau nge-Zoom gue? Manggo. Jadi kalau misalkan dia ke sini, takut misalnya orang, wah takut nih turun tuh. Enggak, gini. Takut. Kalau teman-teman takut dia turun ke sini, pas dia naik, ambil. Pas dia naik, pasti, di 61-nya ambil atau di 50-nya ambil. Biasanya sih, nih, hitung-hitungannya jadi berubah. Dia kan pakai Elliott lagi. Elliottnya apa? Ini web 1, ini web 2. Misalnya di berapa nih ntar gini. Dan 3 tuh kelihatan tuh banyak. 10.000 itu loh. Kalau dia koreksi ke 6.000, 10.000 dia. Nah dengan daerah rentangan dia main naik turun nih daerah sini. Kreng. Oke. Jadi intinya tadi kalau takut atut gitu kan. Gua turun merah atut dulu. Lihat hitung-hitungannya. 78661. Nggak dapat 61. Pasti ada naik ke atas di 50 ambillah dan diamlah, sabarlah menunggu. Jangan bim salah bim langsung berubah jadi 10.000 itu kan orang yang ngolahnya juga butuh psikologis itu. Nah kan ini kan belum kejadian, ya nggak tahu lah kapan kejadiannya. Ini prosesnya lama nih. Ya lama ya nggak tahu berapa bulan nggak ngerti. Namanya Elliott ya lama, Fibonacci ya lama. Nah, aku share ya. Unilever apa tadi? NPR point of view aja. Hijau ini dong hijau ini terbang market kita Senin nih.
Point of view ya. Kalau besok misalnya ini dinaikin gitu nggak jebol 77 ya udah biasanya sih gak jarang-jarang. Nah kalau nanti tiba-tiba ada apa dia koreksi ya udah. Oke, dia koreksi. Kita lihat koreksinya kemana. Ya kalau 50 dikasih oke fine gitu aja. Arahnya tetap kelihatan. Tuh. Arahnya tetap kelihatan ke sana. Enggak deh ya panjang ya. Aku udah share ya. Point of view gitu. Kalau dia koreksi ya kalau enggak ya udah sudahlah. Kita dulu terusin. Aku baca dari atas loh ya pelan-pelan loh. Udah mulai naik tuh suhunya, gangguin dia rese loh Om Jul nih ngaco nih. Rese nih bikin gua nggak fokus aja ngaco. Aku terusin dulu. Tergantung teman-teman nih. ESA, PTBA, Unilever, Astra. Astra mah kalau nggak punya teman-teman sayang ya. Sayang bingit. Ya, nggak pernah buat pasti. Kalau udah ada gininya, pas aku klik dia langsung keluar. Biasanya aku sudah membuat proyeksi dan prediksi. Ingat loh ya, nggak ada yang pasti. Itu semua kebetulan aja gitu loh. Ingat prosesnya cuman still kebetulan. Tetap ya, kayaknya udah aku bikin nih. Di mana taruhnya? Kayaknya udah dibikin nih. Ininya salah nih. Ininya harusnya merah. 8 nggak ada, 61 nggak ada, 23 ada, 0 merah. 50 merah atau 61 merah. Itu daerah berkutatnya masalahnya. 78 nggak usah. Pakai. Oh, kasih yang lama tuh. Nasinya masih kolor-kolor gitu. Lihat deh, dia koreksi. Ini dia cuma 61%. Dia naik. Ini berarti aku udah pernah buat nih. Kalau udah ada pakai gini-gininya. Nah ini TP-nya segini terkejar dapat ya udah kebetulan bener ya udah. Lalu saya dia koreksi. Nah koreksinya lihat tarikannya adalah 61% dia koreksi ya sudah. Dan itu gak boleh lagi disentuh sama dia. Akhirnya dia berjalan dengan di daerah ini. Kita lihat berarti. Dia jalannya bukan 51 nih koreksi 61 ini mah. Nah. Rutenya dibuatnya rute ini. Ini aku buang aja nih. Itu rutenya. Dia rute tek. Dibikin gedebak-gedebuk ke daerah situ. But kalau dia break nih ya, 4.300, dia break 4.350 nih. Break nih. Ini kan di break sama dia. Itu cir bunyinya. Tuh, Astra. Kayaknya udah aku bahas, aku share. Coba aku lihat di Vivo Diver ada gak Astra. ASI. Oh belum, di premium ya. Oh udah tuh. Udah. Astranya kalau udah aku bahas, jadi nggak perlu lagi aku taruh. Perlulah ya sebagai bukti teman-teman bahwasanya kita belajar. Enter meeting code, nggak ada meeting code kok. Nggak ada meeting code. Ntar aku tolong ini. Klik aja link di atas. Ada meeting code. Meeting code apaan? Nah, ayo udah biasa. Meeting code apaan? Nggak ada meeting code. Nggak ada code-code-nya, diklik gitu aja nanti minta permission. Jadi jangan lupa permission to join. Nah, permission to join aja. Permission to join ya habis to join.
Lama-lama jago kok kalian. Ntar Astra. Oke, ntar kita bahas. Ada pertanyaan dulu soal Astra nih. Tanyalah. Masa gue didiemin? Jahat kali kalian nih. Banyak suhu. Apa tuh? Itu Astra. Itu kan dia naiknya kan ke 23,60 tuh. Suaramu kok Tunggu. kecilan atau apa ya? Kejauhan Om Jul. Tar. Mungkin. Gua udah mau. Suaramu kayak Itu kan- kecilan. Nah, Nah, dia kan di 23,60 tuh Fibo-nya. Sekarang kan 23, sekian retrace maksudnya. ya tuh Fibo retrace-nya 39 tuh, 3920. Aha. Itu mesti kalau mau beli mesti nunggu di berapa? Di 3660 gitu atau di titik sekarang belinya? Gini, kalau dia udah koreksi ke bawah dan dia kan gini loh Om Jul, nih perhatiin ya. Dia kan muter-muter nih. Ini rahasia tuh maksudnya gini. Yang kebetulan yang hadir aja lah ya. Dia nih muter-muter di sini emang sengaja dibikin supaya apa gitu loh. Bete orang gitu. Wah naik, turunin dia koreksi udah selesai nih koreksi dinaikin. Mungkin muter-muter. Belinya cuma 2, opsi naik di atas, beli di atas sekalian atau dari sekarang atau daerah sini bang di daerah konsol lah ya artinya gini. Jadi kayak bikin Bok Darvas ya, Darvas. Apa cerita Darvas? Bok Darvas, kotak Darvas ya. Dibikin kotak gitu kan. Semakin ini panjang semakin bagus. Semakin ini panjang ke kanan makin bagus. Kenapa? Pas dia break, perhatiin ya Sra. Makin ini panjang berkutat begini aja sebulan aku suka. Oh gue tunggu loh, makin panjang makin bagus. Berkutat bolak-balik. Tunggu, pas dia break atas. Jadi kayak ada support resistnya di break di atasnya. Ya sudah. Kenapa dia berhenti di situ? Ya karena begini. Itu Om Jul kan masih ingat nih pelajaran teori kawah gunung. Oke, pas dia break ya udah. Jadi ya sabar-sabar. Ya enaknya apa? Saham yang belum jalan emang enak. Kan di sini kan udah dibahas dari awal. Sebelum jalan loh, belum ada ini loh. Ini yang kanan nih belum ada, udah aku analisa loh ini. Yang kanan nih belum ada, ini TP-nya segitu. Ya kebetulan bener ya udah. Ya fine, ya selesai orang. Kenapa? Rule of the game daripada wages. Tinggi ini, kopiin ke tinggi ini. Ya sama lah hasilnya. 985 kan, 985 tuh. 985 ada aja di 435 sekian, ya berhenti dia di situ gitu. Nah, habis itu ya konsol. Gitu. Pertanyaannya tadi adalah beli di mana? Beli di koreksi daerah yang Fibo ini. Kalau dia retrace 61 adalah daerah yang wajar untuk koreksi saham sekelas ASI. 50 biasanya umumnya. Ini 50-nya biasanya sini. Jadi orang nahan aja di sini terus. Pas 61 kan ditarik langsung. Kejadian di 61 tuh lihat. Ini koreksi 61 ditarik sama dia ke atas. Nggak boleh katanya. Ditahan terus. Nah, enaknya beli di mana? 2 kemungkinan. Kalau sepanjang dia di bawah EMA hijau, masih ingat pelajaran EMA hijau, Om Ju? Kalau di bawah itu lupakan. Nggak deh. Nggak mau. Ntar kalau bawah sini nggak mau. Ntar kalau di atas EMA hijau lagi, udah gue beli gitu aja. Simple. Dan ingat ya, trading panjang. Jangan aneh-aneh deh Om Jul. Iya. Itu do jadi ya udah mau plus tuh. Cocok. Digecek-gecek ya. Oke deh, aksi ya. Ya. TP-nya panjangnya itu tetap kok ya. Iya. Nggak berubah deh secara Fibo extend-nya nggak berubah. Secara Fibo extend. Cuman CL ketatnya nggak boleh main-main. Jangan main-main di kau. Nih 3620 deh gitu kan kejauhan. 36. Jangan main-main nih kau. Itu nggak boleh tuh disentuh tuh sama dia. Nggak boleh. Hai. Thank you. Terima kasih, Su. Oke. Ada lagi. Do minus 32. Oh, Om Roy udah mulai nih. Nggak mau tidur 24 jam kayak Om Julius dia. Stock split dah mulai naik sujonya gila. Udah. Tar Igar. Ini Igar apa lagi? Mas Sugeng nih aneh-aneh. Terus aku balik ke atas. Ini berurutan ya antrinya. CPO. JIS. CPO.
Aduh, tak lah, aku tanya dulu deh. Si ini yang jago nih, ngurusin harga CPO di Malaysia. Ki, harga CPO gimana Ki? Dirimu tuh yang suka trading begituan. Tapi biasa kita coba aja. Kita intip lah ya, daripada dibilang enggak gitu. BWPT, LLCP, Resip. Udah naik duluan. Udah naik biarin, ngapain? BWPT. Di jalan sendirian yang bandar sih ya, susah ya. Lu. Nah, lu. Baca lu. Nah, kita ini aja. Pisahin teman-teman dari sebagai ya belajar Fibo ya, kalau nggak ada Fibo ya susah. 38 oke, berarti dia mau ke atas. Koreksinya ke berapa? Ya, biasalah 61%. Ya, oke. Nah, ini terukur nih. Ini bisa terukur nih. Kalau dia mau jalan ya, kalau dia mau jalan. Ini terukur nih. 84 high. Dengan harga kebiasaan dia 200-an, 300-an. Dah, murah kali. Divergen terjadi gak? Kita lihat dulu daily-nya. Wow. Nggak ada titik divergennya. Nggak ada titik divergennya, nggak ada. Alah, nggak tahu ah. Wow. Tuh, daily-nya kayak gitu. Nggak ada titik divergen buat naik. Cuman sekedar oke, sahamnya bandaran. Ikut aja nggak dikasih ya ditarik. Tapi ya maksud aku tapi itu gini loh. Kita lihat mereka nyangkut di mana sih? Nih, orang-orang nih nyangkut di sini. Di 140-an. Dan belum ada volume berikutnya terhadap saham ini. Kemana nih orang-orang udah keluar? Nah, mana ininya belum ada. Jadi secara volume tidak ada indikasi divergennya. Volume on divergen nggak ada. Bicara volume. Jadi aku bukan nggak rekomen ya, mau pegang ya pegang aja, nggak ada masalah. Gitu. Siapa lagi ini? Herman. Ngaco ini. Bius bikin kacau aja. Otak gue. Jadi kalau misalnya gimana bang, kalau gue pegang ya pegang, nggak ada salah, nggak ada yang salah dengan saham ini nih. Cuma dia bijaksana aja lah gitu ya. Kalau memang dia tidak sedang hot, ya jangan ngapain nih. Kalau aku bilang ini sih sedang mencari wave kelimanya, mudah-mudahan. Nggak tahu lah. 35 perak, mana mungkin ngaco. Salah ini. 74-nya udah selesai. Jadi BWPT ya, that's it gitu ya. Titik bawahnya belum ada, aku nggak suka. Titik bawahnya divergen yang nggak ada, ngapain? Gak suka gitu. Titik bawahnya nggak kelihatan terus tiba-tiba dia naik ya, apa-apaan gitu. Maksud tuh apa ya? Ini juga nih, maksudnya apa? Tweezer atas dengan harga di atas ketemu di atas. Kalau nggak di break, koreksinya luar biasa ini. Ini tweezer namanya. Harganya sama di atas, sama nggak? Oh nggak sama. Nggak sama. Kalau dia sama, positif dia turun. Kalau dia sama, positif dia turun. Tweezer istilahnya, tweezer. Divergen nggak? Iya nih. Ini ada divergennya, kelihatan. Nah, ini lihat. Divergennya dua arah. Dua arah begini. Dari volume, perhatikan nih volume. Ini, lihat sampai sini ya, pas dia turun. Nih, dia diturunin, volume makin naik. Ini bener, nggak apa-apa diliatin. Tapi kalau dia kayak BWPT tadi itu, aku nggak mau ngeliatin. Buat apa dilihatin? Dia turun, nggak ada volumenya, nggak naik ya. Buat apa ya? Kalau naik ya segampang-gampangnya dikerjain. Naik tuh diturunin. Asik gitu lah. Apalagi apalagi sih Ali.
Ali juga dasarnya naik opo. Nggak ada dasar. Ini mana kakinya satu lagi? Nggak ada. Divergennya nggak ada. Divergen on volume, yes aku akui ini wave ketiga nih. 45-nya tunggu di bawah. Ini keren nih. Nah ini yang suka nih. Saham-saham kayak gini nih, ini suka nih. Makin dia turun, volumenya makin gede. Dia tampung terus katanya. Ini sih mau tampung terus ya. Ini yang kalau dia meledak, boom. Tuh, ditarik boom. Tapi belum aku bilang sih, belum solid untuk berbalik ke atas. Kenapa? Gak ada divergennya. Terserah mau ngomong apa. Suka atau nggak suka, pokoknya aku bilang, ini sih balik lagi, ntar tungguin aja di 4.200-an. Ali 4.200. Saham 13.000. Ya udah, nanti teman-teman tunggu sendiri. Maaf, aku shock lihat Ali. Jadi aku kumpulin bagi yang mau Ali ya. Tapi ya ini CPO kan masih pergulatan antara India sekarang. Jadi demand-nya kan CPO tuh India, yang sub India sama apa ya? Cina ya, CPO buat industri mereka gitu ya. Jadi is okay lah pada prinsipal, nanti buat kumpulinnya di bawah. Oke, enough. Misalnya seperti itu. Gimana Ki harga CPO Ki? Ya udah. Ya udah dibahas begini juga oke. Tunggu ya nih wave 3 nih. Biasanya sih wave 3. Nah, kita prediksi on projection. Mau kemana sih ente gitu kan. 161-nya di mana? Nah, harusnya udah ketemu nih. Sadis sekali. Jahat kali. Tuh. Mestinya sih udah mulai berakhir. 161-nya ada di 5.009 sekian. Minimal tercapai. Ini tercapai. Nah ini disebut dengan wave 4-nya. Nah nunggu wave 5-nya. Wave 5 itu biasanya deh. Nggak tahu ya. Kan belum terjadi nih. Belum terjadi. Ntar. Biasanya dia akan kejar lagi nih harga bawah nih. Begini dia ntar biasa. Ya nggak tahu. Belum terjadi. Pusing amat. Kejadian syukur nggak ya udah. Ya. The worst case. Kasus terburuk sepanjang sejarah. Kalau ininya nanti nggak ngelawan, nih bahayanya ke sini. Kejadiannya kapan? Aku nggak share ya, bikin orang takut, jangan. Nah, ini aja cukup kalian aja yang online aja yang tahu. Nih, tungguin di harga 4290. Tungguin kembali di harga itu. Tunggu di sana. Dan perhatikan nanti, biasanya ininya naik di atas bukan di bawah. Jadi kayak ada pasangan gitu. Nah, ininya begini. Nah, itulah saatnya. Nah, sekarang kemarin kan momentum aja. Biasanya sih retrace 23 nih. Kalau dia retrace 38 dia terus ke atas biasanya. Sebentar kita lihat. Benar nggak dia retrace 23 on nih? Tuh. 23 gak kuat. Gak bakalan dia kuat. Sorry cuy. Retracement 23% terhadap sesuatu yang belum berbau divergen, biasanya nunggu konfirmasi divergen. Jadi aku nggak akan ini. 23 habis itu nggak ngapa-ngapain. 38 oke gitu ya. Biasanya gimana? Cuekin. Tunggu aja ntar di bawah. Sabar. Aku nggak share daripada bikin orang takut. Kenapa? Karena di grup Smart TFL kalau dibahas serem marketnya. Oke, tapi secara volume teman-teman boleh kumpulin. Kumpulin lah, tungguin lah di harga di bawah. Oke. Split. Udah nggak ada minus, udah mau plus. Kenapa gerakannya? Aku terusin dari atas ya. Yang mau ngobrol. Emma udah jawab. Mintain tips CPO deh. Akra bit over hilang, biarin. Akra kan ditekan terus sama ADX tuh. Kalau nanti masuk ditekan sama ADX supaya keluar. Jangan ikut. Pakai berapa ya? Kata Ari. 30 menit lebih enak, Ri.
Friend gimana? Why, wow, Om Han, friend. Friend itu key-nya di 77. Jadi teman-teman gini, dari aku bahas tadi kode. Kalau susah banget ngejebolin 77, dia mental di situ gitu. Jadi kalau misalnya besok nih, dia 78 udah di beat, 79 aku tabrak. CL-nya langsung 76. Karena dibalik, kalau di bawah 77 dia balik ke bawah. Kalau 77 dia ke atas. Enggak, dia akan main-main daerah 77 sampai 90. Oke, gampang ngejawabnya, nggak pakai analisa. Nggak usah pakai analisa gitu. Kenapa net buy banget tuh saham tadi? Karena aku fokus di oil, sektor oil, jadi nggak aku perhatiin. Ternyata tuh saham net buy banget. Pada saat di harga 73 aku udah tahu, oke, Aka ngambil 150.000 tuh saham net buy banget. Mestinya sih besok 3-4-5 poin gampang. Mestinya kalau dari cara dia narik ya. Oke, aku nggak ngebahas soal friend karena itu masing-masing aja gitu. Udah, tele bagus, tele sudah aku bahas, nunggu koreksi ya. Tele tetap kan kemarin udah aku bahas sih saham tele. Gewer bandar ya kalau nggak dengerin ketak weh. Tunggu koreksi aja, tuh tungguin dia koreksinya. Kalau koreksi mau kemana kah dia koreksi? Ya gini aja lah. Kan? 50, 23-nya kita tampilin. Nah, tuh. Kira-kira segitu. Daerah kisaran itu. Jadi kalau dia koreksi seandainya ke 105, fine lah ya. Muter-muter loh ya. Ini koreksi berapa? 50% berarti dari kenaikan ini. Jadi, diam dulu. Jangan banyak gerak. Gitu lah. Jangan banyak gerak. Nanti dibuat extend-nya ke berapa. Extend-nya itu artinya proyeksinya tuh. Proyeksi aku sih ke situ. Dan ini nggak boleh memang pada saat satu cycle terjadi, ini terjadi, ya satu cycle ini nggak boleh dijebol, mantang hukumnya. Masih ada. Woi telat udah jauh, udah 1 jam kita online, baru pada gabung, ya welcome lah ya, teman-teman yang baru ini. Oke. Jadi tele ya koreksi ya biarin, tunggu aja koreksi biarin gitu lah. Kalaupun dia koreksi ke 113 cakep. 113 tuh pasti emang merah, cakep. Jadi aku nunggu di mana 113 tuh yang warna merah nih. Ini sebelah kanan merah. Nah, aku tunggu daerah situ. Kalau aku ya kalau teman-teman suka teman-teman lah. Kayak sudah tele udah banyak yang rekomen, biarin aja gitu. Ya banyak yang rekomen, aku termasuk salah satu yang rekomen tele, kumpulin kok kalau mau trading panjang. Hanya ini masalah perusahaan sedang bermasalah di hutang, itu doang. Yang hutang adalah anggota grupnya sendiri, gitu doang kok gitu. Kalau ini selesai ya udah. Oh buat trading panjang aku udah bahas kapan ini sahamnya. Aku bahas kupas tuntas ini kok gitu. Jadi kalau mau trading panjang ya beli aja diemin gitu doang. Gampang kok, dia biasa harga 700. 120 gitu. Terus ntar jadi 700 dalam 2 tahun, 3 tahun, emang kenapa? Kan enggak masalah. 700%. Nggak mau 2 tahun ya taruh di deposito sono, kan nggak ada yang larang gitu kan. Hai, ini kisaran gerakannya. Kalau dia 50% itu, nah kisaran gerakannya akan jadi seperti ini. Sebentar, aku kasih tanda supaya teman-teman mengerti. Kalau seandainya gerakannya seperti itu nanti ya, kisaran ini, aku kasih ini 61-nya biru deh ya. Kalau gerakannya jadi seperti itu, is okay. Oke? Jadi gerakannya kan belum terjadi nih. Kalau belum terjadi itu ya belum tahu mau ngapain gitu. Nah kalau dia gerakan yang terbegini, kutat daerah sini adalah hal yang wajar, itu disebut dengan daerah koreksi. Jadi kalau misalnya dia terkoreksi daerah situ, teman-teman digocek-gocekin, dia cuek aja, santai aja.
santai aja Bray. Cuman harapanku sebenarnya saat berbalik arah nih saham dia harus sentuh nih 159 nih, saya belum disentuh. Jadi aku belum bilang ini dia koreksi. Besok kalau diterusin 159 dan dia baru koreksi, itu valid koreksinya. Jadi seolah-olah jadi kayak gini gitu. Nah, itu yang paling benar. Jadi dia tarik dulu nih, wah nggak mungkin ya, besok ditarik misalnya sama dia gitu ya. Ya udah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, harusnya ke 7 terus naik tapi nggak apa-apa, berhenti dia karena ada mungkin yang lain yang sedang diolah. Nah daerah koreksinya ya ini, daerah merah-merah ini. Cuman pas masuk daerah misalkan besok tutup atas, nah pertimbangannya ini harus butuh koreksi, jangan 164 main tabrak aja. Hah? Belum bisa, udah selesai belum? 3 jam kuat gak? Teman-teman, kalau aku sih kuat-kuat aja, santuy ya. Des tele, Igar nggak mau bahas. Hah? Oke, kita lihat. Igar apa ini? Kalau Igar, sudah, tele udah. PTSN, nah aku urusnya PTSN asing masuk banyak. Emang asing ngapain masuk banyak? Peduli setan asing atau nggak asing? PTSN. Kalau asing, apa boleh ini saham? Hah? Dulu. Up. Dulu. Oke. Pinter. Gak peduli asing gue. Gue peduli divergennya. Lihat. Ya kan belum kejadian. Gak aku share. Masih lotnya kecil nih saham. Ya. Pada saat nih saham melakukan kenaikan, dia koreksi biasanya ke 78. Oke. Dan ternyata di bawah 226 gak layak sentuh. Fine. Tapi gak layak sentuh ya. Koreksi saham di bawah ini gak layak, di bawah 226 gak layak sentuh. Tapi terjadi yang disebut dengan Fibo extend, memprediksi gerakan mau kemana sih lo gitu lah. Ini biasanya daerah Fibo yang bilang berhentinya di 261 atau 161, 55 perak belum. Mungkin di sini. Ini narik ini suit gampang. That's it. Udah masuk price-nya, wave 3-nya udah masuk, 45 udah masuk. Ternyata dia masih infonya gini. Bos, divergent bos. TP segini bos. Oke, itu TP. Nggak tahu kejadiannya kapan. Even lotnya kecil. Apa yang ngasih tahu? Nih. Divergent teori yang ngasih tahu. Itu TP-nya. Seberapa lama dia sampai sono nggak tahu. Ciri karakter saham PTSN ini bandar habis. Karena hijau bisa di bawah. Kurang hijau ke atas, hijau bisa di bawah. Udah, begini mah. Lotnya nggak tampang lihat. Ini biasanya lotnya dikit gitu loh PTSN. Kita lihat aja. Mana dia? Tuh. 100 lot, segini lot. Mau kumpulin. Ya dirimu aja, aku nggak bisa ikut. Gimana mau ngikut ya? Aku bilang saham PTSM beli, teman-teman beli. Kan godek bandarnya. Orang belinya 2.000 lot, 3.000 lot, 4.000 lot. Enggak ya. Pusing bandar yang ngeliatnya. Ini kemana katanya? Ini siapa? Ya dikerjain jadinya. Jadi mohon maaf. Bukan aku nggak mau bahas, nggak mau share. Nggak aku bahas, nggak aku share. Percuma. Kenapa? Kalau nanti teman-teman yang lain pada ikut, kerjain kita. Nggak mau. Aku nggak mau. Mohon maaf. Oke? Jadi kalau PTSN, masing-masing aja ya. Jadi kalau untuk di PTSN, nanti teman-teman aja masing-masing. Tapi, ya maaf aku tapi bilang, boleh lah, belilah kalau mau. Tapi aku nggak rekomen nih saham, paling 100 lot. Ya belilah. Dibawain sama bandarnya, itu TP-nya. Tahu kejadiannya kapan? I don't know. Oh beli, jangan coba-coba beli lebih dari 200 lot. Anda dibacain gitu loh. Dirimu siapa katanya. Oke? Udah, nggak usah aku bahas, nanti teman-teman lihat sendiri aja. Apakah dia tercapai di situ dan berapa lama? I don't know. Aku nggak tahu. Tapi divergent teori yang bilang. Bilangnya seperti itu. Oke?
Gocekannya gimana? Ya, kan divergent theory itu, ini yang teman-teman aku kasih tahu, baru encryption divergent theory paling 30-40% daripada divergent itu sendiri. Karena macam-macam polanya. Oke. Nah, tapi secara gambaran global, ini TP-nya segitu ya, panjang, 257 dari 100 sekian, lumayan 100 poin. Kalau punya 1000 lot, ya 10 jutaan lebih. Dan ente harus belinya 1000 lot itu mungkin 4 hari, atau 3 hari, atau seminggu gitu. Cukupin 1000 lot, beli 100, bandarnya nggak tahu lagi sore, beli lagi 100, ya gitu caranya. Kalau enggak, waduh, beli langsung 1000 lot, wow. Di kau siapa katanya, pasti gitu. Oke, jadi masing-masing ya. Oke, apalagi Teleuda. Menarik. Nah, aku setuju dengan pilihan Bang Saipul ini, PTSN. Tapi caranya kayak tadi ya, menarik. Karena divergennya udah kelihatan daripada dirimu nanyain sama apa tadi? BTPS. Belum ada sinyal-sinyalnya gitu loh. Belum ada indikator hijau-hijaunya gitu. IGAR. Ini lagi satu lagi nih. Ada pula lagi IGAR. Ada tuh saham IGAR. IGAR. Ada grup. Oke. Stok ya apa? Saham bandar lagi. Kalau saham bandar itu hijaunya ke bawah ini. Dia ke bawah hijau. Aja enggak. Udahlah Bang, yang lain aja nih sih ya. Resek kali lah kau. Tapi, ya, dari tapinya keren. Divergennya kebentuk. Ini dia. Ini disebut dengan divergen yang solid mestinya. Mestinya sih, nggak tahu kapan. Tapi aku nggak rekomen loh ya. Nih, balik nih segini. Tuh, harga sekarang berapa? 200 sekian. Harga wajarnya berapa nih saham? Nggak tahu deh. Masih 700 ya? Oh ini harga wajarnya. 290-an. Jadi dengan kondisi seperti ini saham kuat ya aku bilang. Kuat ini. Nah bandar yang nggak punya barang. Tapi divergennya udah terjadi. Konsep divergennya sudah terjadi. Jadi kalau dia balik ke sono ya udah. Aku nggak ini ya. Nggak biasanya sih kalau dari sisi volume ini nggak ada pergerakan yang liar, lihat volumenya nggak ada, nggak ada pergerakan yang liar di volume. Nah jadi ya gitu aja lah. Aku nggak rekomen deh, ya. Cuman ngelihat sisi pandang kan, yang kita ngomong sisi pandang. Oke, aku nggak rekomen loh ya. Jadi nggak aku share, nggak rekomen, aku nggak mau share. Ntar diketawain nama. Jangan di Smart TFL itu lebih dari 15 sekuritas di situ. Pentolan sekuritasnya ngintipnya di situ. Jadi pada saat kita bicara apa-apa, kalau mereka adopsi 1-2 hari biasanya ditelan. Nah, kalau udah ditelan ya udah kejadiannya kayak gitu. Karena di situ bukan satu sekuritas, multi sekuritas, dan itu udah bertahan bertahun-tahun. Mereka tahu. Jadi aku menganalisa bukan, udah naik baru dianalisa, alah malas kayak gitu. Naik belum naik hasil analisa. Jangan nggak suka juga aku bilang beli ini target segini. Jadi dasarnya nggak ada, harus pakai cat. Nggak ada catnya gimana suruh beli saham? Kalian sama aja suruh ke hutan nggak dikasih peta gitu, mati sendirian di jalan gitu. Oke. ROE-nya bagus, return of equity-nya bagus. Ya, nanti teman-teman lihat sendiri deh. Enggak usah dibahas ya. Oke. Asset sales, jumlah saham di masyarakat bagus. Oke, ya kita ikutin. Kita cek. Apa tadi? IGAR. Kita cek finansial. Profitnya lihat stable. Oke. Kita lihat finansialnya, kemudian kita lihat profilnya, harga IPO saat ini di masyarakatnya oke untuk memenuhi kriteria IPO price-nya. Ini stock split ya, 5.100 lah IPO-nya, 1990 loh ya, stock split deh. Oke, aset 600, penjualan 600 oke, keren. Oh, perusahaan security, keamanan. Perusahaan apa nih? Basic industry. I don't know.
ROE-nya keren, lebih bagus dari deposito. Price book value-nya harusnya di 380-an, ininya udah setengah harga. Kepemilikannya oke, boleh-boleh aja ya kalau teman miliki ini ya, boleh-boleh aja. Ini bagus nih, kalau saham-saham kayak gini udah ngasihin ada dividen, ya oke-oke aja. Cuman ya ingat ya, saham-saham seperti ini ya mau tahu diri gitu. Yang punyanya ini ke masyarakatnya oke. Untuk secara fundamental, belilah. Jawaban fundamental yang ngasih tahu. Tuh linknya. Mana sih caranya? Mana caranya? Tuh linknya, tuh ngeliatnya gitu. Karena lihat sendiri. Buat nanti coba-coba ngeliat. Jangan di handphone, jelek kalau di handphone di ini. Jadi ngeliat fundamental kan tadi ya nanyain di Malong bilang mau kasih tahu saham fundamental tuh kayak gitu cara ngeliatnya. Oke. Jadi ya oke kalau teman-teman mau saham fundamental ya ini salah satu termasuk kategori saham fundamental. Lihat sendiri aja, secara teori divergen oke. Nah, hanya komposisinya lagi. Nanti teman-teman atur. Kan nggak segampang itu belajarnya. Masih ada lagi? Ya bersuaralah, awas dirimu nggak bersuara. Masih. Cepin. Tunggu, cepin ya. Daunnya belum hijau-hijau Om Jul. Saya bolak-balik tuh. Kayaknya gue mesti ngikutin suhu nih, nggak beli. Kalau dia nggak merah, aduh, bener deh. Tadi dolar indeks. Oh, deki gitar. Terlalu urutannya apa tadi? Indikator chart RSI stokastik ya, RSI dan stokastik ya. Oil naik tinggi banget belum tuh turun lagi gitu. Mudah-mudahan ntar malam tinggi. Kalau nggak besok lah Senin lah. Sorry tadi lagi ke restroom. EMA-nya 1353 iya. Deki. Aku lihat urutan kalau ada yang miss ngomong ya. Deki. Deki ini adalah mengukur kekuatan dolar terhadap versus mata uang asing. Jadi Deki lebih enak kelihatnya daily. Sudah strong banget ya. Cuman divergen Ki nggak usah lah. Ki nggak usah Ki. Buang nih yang punya dolar buang siap-siap buang nih. Ini. Tadi kan Bang Roy nanya nih. Nah ini nggak bisa nih. Nih harganya makin naik ini nggak bisa. Ini biasanya nggak bisa. Tuh ini nggak boleh nih. Ini jangan sentuh yang beginian. Nih ini udah nggak kuat nih. DQ-nya udah harusnya melemah deh. Ngaco nah. Nggak bisa nggak bisa itu. Udah nggak mau gitu. Mestinya udah nggak mau. Logikanya udah nggak mau gitu loh mestinya ya. Kalau masih kejadiannya oke aja. Kita lihat udah ketemu wave 5 dia belum. Kayaknya udah tuh keliwat itu mah. Udah keliwat itu mah. Bentar. 361-nya keliwat 698. Nggak usah ada, aku prefer sih nggak usah. Mendingan nggak usah. Sama tadi USD IDR ya. Divergen loh. Enggak belum. Enggak nih belum divergen. USD IDR-nya belum nih tetap ke atas ini, tetap ke 17 sekian. Belum divergen juga. Belum ada indikasi bahwasanya rupiahnya menguat belum ada nih. Belum. Jadi belum Bang Roy ini nih. Belum ada indikasi rupiah itu akan menguat belum ada nih. Jadi pedomannya DSY atau ini. Aku masih ngeliat arahnya masih ke sini. Bakalan ada sesuatu ini. Oke. Buat dirimu private aja. Arahnya masih tetap karena sebelumnya sudah aku analisa nih. Jadi dia berkutat di 261 ini, tapi divergennya nggak ada gitu ya.
Nyebelinnya gini. Nggak tahu kalau masih dia. Coba intip di masih di. Apa. 1.700 bang. 1.800 impossible. 17,5 maksimum. Oke. Nah ini nih masih dia yang mengkonfirmasi. Ini perhatiin. Masih dia yang mulai nih. 2 titik. Oke. Enggak belum tuh. Belum. Masih dia juga belum. Enggak belum. Ini bisa ke atas ini. Rupiahnya ini yang nyebelin. Ini yang bikin gak enak. Dah, belum ada divergen di rupiah, masih akan lemah. Kayaknya sih masih. Sepertinya masih. Karena kalau aturan daripada dia itu akan berbalik arah, ini masih ada lagi yang join jam segini. Aduh. Om Joshua welcome. Jam segini dari tadi itu loh. Tuh 261-nya ini sih susah ya. Susah ini. Ini terus ke atas mau ngomong apa ya? Terus ke atas ini nggak bisa. Nggak bisa dia rupiahnya menguat, dolarnya terus menguat ini. Nggak bakalan bisa, susah nih. Di sininya mentali 23. Jadi kalau dia mentali 23 itu dia nggak bisa, nggak ngapa-ngapain, dia terus ke atas itu loh. Nggak bisa, divergennya belum ada. Whatever, terserah lah itu sih hukum baku ya. Yang udah kita belajar yang udah grup belajar ya. Grup Juni, Oktober, September. Yang grup-grup yang udah belajar sebulan 2 bulan sebelumnya, atau grup-grup bulan awal-awal tahun lalu gitu kan masih di maintain sampai sekarang tuh biasanya udah ngerti ini beginian. Oke. Rupiah. DXY udah aku bahas ya Ki. Resum Emalia dulu, ntar lagi hijau nih. Cepin. Igar oke udah bahas. Friend, nentu 79 tabrak. 79 tabrak aja gitu. Medco, BBRI, ini orang ini kacau kali. Friend 78 tabrak karena flag pattern ya, break atas ya, 79 tabraknya, bukan 78. Lagi 78 kan dia berhenti, tutupnya 76. 77 itu kayak support resist itu sebelumnya, kalau dia nggak jebol di situ, pasti dia jebol ke laut. Nah pas sekarang juga pas dia mau menjebol resist di atas, ya nggak jebol ya dia gitu-gitulah, bisa gocek lah gitu. Jangan arahan kayak Soeharto minta arahan. Friend, Medco berhubungan dengan oil. Aku nggak mau bahas nih Medco, bukan perkara apa-apa itu. Ini saham nggak ada divergen bawahnya, beda. Medco dan tidak jarang memberikan divergen bawah. Lihat. Ya, kalau para perusahaannya retrace ke 50, TP-nya udah 498, 500 TP dia. Kalau besok dengan situasi besok, dia oke nggak ke atas? Oke aja, kita hitung wave. Ini udah bisa dihitung wave-nya. Udah bisa kita hitung wave-nya. Dia koreksi berapa sih nggak tahu. Ya, tahu lah. Hitung aja lah wave-nya. Wave satunya tuh daerah berkutatnya. Oh, main-main di 50 juga dia. 612 TP-nya minimal. Nggak tahu tercapai atau enggak. I don't know. Penjualan ya daerah situ. Medco 600 mah gampang. Ini saham nih biasa di harga segitu. That's TP Medco. Oke. Kalau dia jalan gitu ya. Medco nih dia divergen atas bawah enggak, bawah yang enggak ada. Itu doang kalau Medco. Divergen bawah dia suka-suka enggak ngasih sinyal apa-apa. Jadi kemarin aku enggak mau bahas nih saham. Detailnya enggak mau bahas. Ya cukup yang hadir aja lah yang tahu. Tuh, mau print screen, mau di
handphone, kalau pakai handphone teman-teman itu bisa di zoom ngeliat ya, pakai tangan aja di zoom, bisa di zoom kok. Kalau kita ganti 30 menitnya, nah kalau 30 menit teman-teman pakai ini buat bikin apa ya namanya nih, apa nih namanya tuh, nah kayak beginian makhluk-makhluk begini, nah apa nih makhluk apa nih, nggak ngerti lah aku. Pokoknya gitulah. Katanya gitulah ya. Tuh. Membuat proyeksi gerakan-gerakannya. Jadi gerakan ke atas, terus dia ke bawah, ke atas lagi, terus dia ke bawah atau ke atas lagi. I don't know. Ya, pokoknya gitulah gitu ya. Oke. TP-nya itu 612, jadi santuy-santuy aja. Oke. Hanya apa ya hanyanya gitu kan ya, hati-hati kalau dia masuk daerah ininya lagi nih, kalau dia masuk lagi ya nggak tahu lah, dengan harga oil sekarang sih aku kurang yakin ini terus ke atas dulu ini mah ya. Jadi kalau dia pas dia kayak ini kan support resist ya, sorry aku tebelin nah biar lebih enak. Nah ini kan ketebelan ini kayak support and resist. Jadi kalau dia di sini mentalnya tetap mentalnya daerah itu gitu. Kayak support ini benar-benar kayak support resist jadinya. Jadi kalau dia mental dia masuk lagi ke bawah nih. 462 ya ke bawah lah dia lagi tuh, ke bawah sini. Nah muter-muter lah dia daerah sini ya. Kalau ke atas ya gitu kayak support resist lah. Kira-kira gitulah lah ya. Kira-kira pokoknya gitulah. Oke? Nah, boleh nih. Di print screen nggak apa-apa karena berhubungan dengan gas yang Tekim. Ada yang minta tekim dah. Tekim. Wow. Pantes. Nggak apa-apa nih. Tekim tuh 2.600. 6.900 nih TP nih kumpulin nih barang mah. Tuh. Nah. Ini makhluknya. Ini TP-nya. Tuh. Boleh aja. Ngomong aja sih. Sekilas saja aku nggak perlu lama ngelihat saham itu sekilas aja. Cuma kalau di sininya diuji lagi, dia koreksi lagi, ingat ya di saham ini ya jangan gila-gila lah, ya tahu diri lah juga kita kalau belanja itu kan. Keren ya, aku suka. Kenapa ada gue sukanya? Koreksinya 78 naik di gocekin nih. Ini kebiasaan dari Tekim Indah Kiat begini nih. Koreksinya 78. Koreksi 78. Nakutin kan bikin orang pingsan. Ini kebiasaan nih saham punya. Oke. Nah, apakah ini panjangnya gimana? TP pendeknya cuma segitu kok. 5.500. Dengan harga sekarang 4.800 lumayan. Lumayan. Ya, simpen aja lah. Oke. Apa yang membuat ini dia solid? Ya divergennya solid. Ngomong apa ke ente-nya divergennya solid nih. Even dia ada di sini. Divergennya solid. Udah aku bilang sih divergennya solid. Ininya udah ketinggian. Ya 30 jangan pedoman ininya gitu. Oke. Kalau digocek gimana? Santuy. Beli saham ini bukan buat gedebak-gedebuk. Beli pada saat dia memang diolah gitu doang. INKP temennya. Kalau INKP-nya diolah, ya duit gitu. Jadi nggak mungkin Tekim jalan sendiri tanpa Indah Kiat, maaf. Oke. Kemungkinan bisa naik lagi nggak? Ya mungkin aja. Ya, daerah rentangan masuknya, aku bilang sih gini. Ini masih daerah rentangan, daerah yang gimana ya? Boleh dibilang
telat nanya bang, harusnya mestinya daerahnya sini, mesti daerah 4.000-an ya ambil ini. Ya kalau sekarang masih masuk masih oke, oke aja, cuman Pak harus ngukur risiko kan. Risikonya adalah sekarang jualnya 42, ngambilnya 46, rugi 400. Rugi 400 berarti kali 3 1.200. Berarti kalau beli sekarang harus jualnya di 1.200 tambah 46 berapa? Tambah 47 berapa? Setelah 6.000. Make sense sih? Make sense. Masih oke, make sense ya. Make sense, even berapa bulan pegangnya. Oke. Liukannya udah menarik. Liukan maksud aku liukannya kalau dia 4.400 boleh ditungguin bang. Kalau dia koreksi situ ambil aja. Oke. 4.000 sampai 4.200 sampai daerah ini nih, daerah merah ini. Ini daerah yang dia kalau memang daerah koreksi ini. Jadi dia kalau gedebak-gedebuk di sini baru dia ke atasin fine aja. Ingat resikonya harus 1:3. Jadi rugi 1, untung 3. Jangan ntar jual kecepatan. Nah itu gue bilang kalau nggak ada ilmunya, saya sih jualnya kecepatan. Gitu. Oke, ntar aku minum dulu. Bikin apa? Saya mau dong Indomie pakai cabai rawit, dikasih telur ya. Bawang ya, thank you. Enggak, kamu masak sih bikin baunya hidung ayah itu aja. Oke, that's the game ya. Jadi rentangan beli. Jadi kalau teman-teman nanya rentangan beli pada saat satu saham sudah mencapai wave 1-nya. Dan wave 1-nya terukur loh ya. Gini, wave 1 terukur itu adalah dari retrace. Retracement itu adalah jangan asal narik Fibo deh gitu. Iya, di luar sana banyak orang master Fibo. Nah, kalau daerah 23 hati-hati. Aku lebih suka kalau Fibo retrace itu ke 38 dan koreksi. Kalau 23 aku nggak pede. Nggak pede aja udah. Asal dia Fibo retrace terhadap satu saham hanya 23 dan divergen yang nggak kebentuk. Aku nggak pede aja. Mau ngomong apa kayak gue nggak pede, terserah lo mau ngomong apa gitu. Ya kan? Nah, ini mencari divergen adalah harus pada daily. Jadi daily-nya kalau udah mulai kelihatan nih di bawah nih ada nggak kelihatan nggak daily-nya? Di daily-nya dicari dulu nilai daily-nya, kelihatan nggak divergennya? Oh nggak ada. Daerah sini, di sini jangan di compare nih. Lalu ini TP panjang, long di situ main long. Ini yang main pendek shortnya. Main pendek itu artinya mingguan. Nah di sini harus nyari divergen, belum ketemu nih, belum ada lawannya. Set belum ada. Belum ada price yang lebih rendah sama dengan 3750. Belum ada. So far belum. Jadi kalau ini belum terjadi, aku bilang ya tunggulah. Jadi aku kembalikan pertanyaan tadi, tunggu aja lah bang, dia koreksi, tunggu aja. Jadi tunggu aja apa divergennya belum terjadi kalau untuk pendek berbalik arah ya mutlak. Tapi kalau untuk teman-teman mau trading panjang, artinya gini. Gue mau pegang setahun deh gitu atau 6 bulan gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja rentangannya beli aja 4.000 4.500 dengan the lowest low-nya 3.750 visibilitasnya. Hanya saja nih liatin aja. Saham itu butuh koreksi kan dia ke sini nih. Liatin aja kalau dia nggak pakai divergen pun jalan nggak apa-apa nih biasa nih saham gini. Biasa aja. Kalau dia naik ya udah nikmatin hidup gitu aja kok. Nggak terlalu pusing gitu. Ini 23% yang bikin aku nggak pede. Saham koreksi di 23% gimana? Aku belum boleh bilang sih belum valid. Tapi sebagai syarat berbalik arah suatu saham, dia pertama kan narik diri dulu, candlenya ke atas EMA 13-nya. Nah kalau udah di sini boleh diintip, boleh gitu aja. Dengan resiko ya hati-hati aja gitu aja. Kenapa? Saham kalau udah jalan nggak enak ngeliatnya. Kalau udah jalan tuh ya nunggu koreksi baru kita ambil. Jadi telat nanya nih sebenarnya. Maksud aku telat nanya tuh mestinya ditanya sebelum dia jalan ke atas ini. Karena nanti kita bisa prediksi ini kemana. Dan udah naik tuh
koreksinya kemana ya? Kalau ini digocek-gocek besok ya santuy saja. Oke.